Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi anggota tim kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Gusti Ngurah Wahyu Tatanugraha, ada Gede Yusa Prayoga, ada Eko Mangdio Pramana sendiri, dan Gusti Ngurah Made Aprianika. Jadi untuk judul yang kita bahas adalah kawasan pesisir Pantai Nusa Dua. Baik, next langsung ke topik. Jadi secara garis besar, tipologi fasilitas pariwisata di Nusa Dua, kawasan ini termasuk area resort exclusive tourist, yang dimana itu artinya adalah kawasan wisata terencana dan terkontrol yang sebagian besar dikembangkan oleh ITDC. Lalu ada pula tipologi tipologi utamanya, yaitu hotel dan resort bintang 4 sampai 5. Dari masa bangunan cenderung low rise 2 sampai 4 lantai, lalu mengutamakan orientasi ke laut. Lalu ada juga tipe villa resort yang mana di sini adalah unit private dengan kolam renang, layout cluster dengan landscape turquoise. Dan ada juga fungsi beach club dan F&B yang mana di sini adalah menggunakan semi outdoor, menghadap pantai, material dominan alami seperti kayu dan batu alam. Lalu ada juga fasilitas pendukung seperti spa dan wellness, conve- convention center, dan juga retail dan promenade. Jadi secara eh, garis besar itu yang bisa kita jelaskan mengenai tipologinya. Lalu kita next ke karakter arsitektur, yang dimana karakternya ada 3 bagian, yaitu tropical contemporary, yang dimana di sini ditambahkan dengan sentuhan Bali, seperti atap limasan dan orang belokan. Lalu ada transisi indoor outdoor sangat kuat, lalu banyak elemen air, kolam refleksi, dan lagun. Lalu ada juga untuk ruang komunal di kawasan ini dirancang sebagai semi public. Public space tidak sepenuhnya publik bekas, namun bisa diakses dengan batas tertentu. Ini ruang komunal, beachfront lounge, digunakan untuk event, wedding, yoga, dan gathering. Lalu ada pedestrian promenade, jalur sepanjang pantai, connected antar resort, lalu ada plaza dan courtyard hotel, dan aktivitas sosial seperti lobby terbuka, drop-off card, lalu ada pantai publik terbatas, contohnya ada area dekat Pantai Geger. Secara karakter ada dibagi menjadi 3, yaitu skala manusia, ada juga view rated yang dominan menghadap ke laut, dan juga ada integrasi landscape dan hardscape yang sangat kuat pada kawasan ini. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk studi kasusnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan yang sudah dijelaskan secara garis besar. Berikutnya itu ada studi kasus. Nah, yang pertama itu kita mengambil studi kasus yang ada di daerah pesisir Nusa Dua, daerah ITDC, yaitu The Mulia Resort. Nah, berikut identifikasi kasus dan evaluasi existing arsitektur pariwisata pesisir di kawasan Pantai Nusa Dua, di daerah selatan Jalan Segara Sumuh sampai dengan Teluk Pantai Geger di Nusa Dua. Kita ambil 2 fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada The Mulia Resort. Nah, secara spesifikasi The Mulia Resort ini skala monumental dan frontage pantai yang panjang. Kemudian itu ada integrasi arsitektur, landscape, water feature, dan water feature atau lagun dan reflecting pool yang sangat kuat. Kemudian ada juga branding ultra luxury atau yang dimaksud itu market high end global. Kemudian itu ada analisis secara arsitektur. Yang pertama itu ada letak bangunan. Nah, letak bangunan ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada pola linear, paralel atau coastline. Kemudian itu zona yang berlapis. Dan eh, ada juga di area depannya itu ada landscape, pool, beach, front seat, dan kemudian itu di bagian tengahnya itu ada kamar hotel. Dan untuk di bagian belakang itu ada lobby, service, dan akses utama menuju ke eh, hotelnya. Kemudian ada pun juga fungsi permasa atau per lantai. Nah, untuk di bagian ground floor itu ada lobby, restoran, public space terbuka. Kemudian upper floor yang dimana itu dari eh, second floor sampai eh, fourth
floor itu kamar hotel atau repetitive modul. Kemudian ada juga podium atau lower ground. Nah, di sini ada ruangan servis, BOH, dan kemudian itu ada juga dari The Mulia ini orientasi bangunannya 90% kamar menghadap laut. Kemudian juga bukaan bukaan besar dengan memaksimalkan view dan angin laut. Dan Mulia Resort ini juga memiliki ketinggian bangunan low rise yang berkisar 3 sampai 4 lantai. Nah, kemudian itu juga bentuk bentuk dari The Mulia ini memiliki style yang eh, tropical kontemporer atau monumental klasik. Kemudian material yang dipakai itu juga batu alam seperti paras, andesit. Kemudian ada juga sentuhan material kayu yang finishing terang, luxury feel. Kemudian juga ada ruang luar yang dimaksudin ruang luar yang dimaksud ruang luar ini kolam refleksi atau pond. Kemudian sculpture exist. Next. Nah, yang kedua itu kita mengambil studi kasus beach club atau leisure at Geger Beach. Nah, spesifikasi beach club ini direct content dengan pantai, kemudian itu lifestyle tourism, kemudian juga analisis arsitekturnya itu eh, linear mengikuti garis pantai, kemudian ada juga zonasi, front, sunbed, dan sand area. Di bagian tengah itu ada seating dan deck, kemudian di bagian belakang itu juga ada kitchen atau service. Nah, kemudian itu ada fungsi permasa. Nah, di uh, Beach Club ini eh, memiliki satu lantai, dominan satu lantai. Kemudian eh, masanya masanya ini juga open plan tanpa banyak sekat, dan kemudian untuk orientasi area ini juga full ke laut dan minim barrier visual. Kemudian juga ada ketinggian. Nah, ketinggiannya ini sangat rendah, sekitar satu lantai. Dan selanjutnya itu ada juga bentuk atau style material. Nah, di bentuk dan style material ini di Beach Club ini condong menggunakan style tropical casual atau rustic. Kemudian dari material menggunakan material kayu, bambu, dan finishing atapnya itu menggunakan atap alang-alang atau sirap. Dan untuk bagian ruang luarnya juga menggunakan decking kayu dan sun lounge dan payung pantai. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Mungkin sedikit menambahkan mengenai studi kasusnya. Jadi studi kasusnya kita pakai data dari internet karena kita ketika survei mendapatkan kendala akses karena area tersebut ada area premium. Eh, Lalu kita ketika survei mencoba untuk mencari pengalaman ketika merasakan experience di perjalanannya. Nah, yang pertama di area mapping mungkin jika kursornya kelihatan. Jadi di pertemuan garis biru dan merah ini adalah Pantai Genger yang mana di sini adalah kita gunakan sebagai patokan atau aksis as untuk kita melakukan perbedaan antara wilayah dari Pantai Geger ke utara dan juga ke selatan. Nah, pada 4 foto yang saya tunjuk pada area ini adalah 4 area dari Pantai Geger menuju ke utara. Nah, pengalaman yang kita dapatkan ketika survei adalah untuk area Pantai Geger ke utara, vibe-nya masih terasa sangat vernakular, masih ada sentuhan area desa, namun sudah area yang terekspos di jalan utama adalah area-area untuk pariwisata. Nah, terus untuk yang gambar di bawah ini adalah keadaan
Sekarang yang dari Pantai Geger ke selatan, di sini sudah mulai area-area yang digunakan adalah area premium seperti dan Mulia tadi itu masuknya di area Pantai Geger ke selatan. Baik itu ada Kepinski dan juga Aman Nusa Dua. Nah, jadi pada area selatan ini berasa lebih premium lagi daripada area utara karena dari segi size resortnya lebih besar dan juga target mereka juga lebih premium. Dan untuk dari segi experience perjalanan, semuanya masih berasa sangat erat, terutama jika dibandingkan dengan ITDC, karena pada area yang kita lewati jalan utamanya adalah area pariwisata, jadi seperti pedestrian dan landscape-nya masih sangat tertata. Terus untuk area yang di selatan juga bangunan perumahan atau warga lokalnya masih tidak terasa di dekat-dekat area pariwisata mungkin karena di sana sudah masuk ke area premium. Sedangkan bedanya dengan area Pantai Geger ke utara, pada ujung di dekat Pantai Benoa, area yang terekspos sudah mulai adalah perumahan warga lokal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk presentasi kali ini itu saja data-data yang kita sampaikan. Eh, Terima kasih.